Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai kroninya dari mantan Presiden Jokowi itu dicopot, dan kabarnya dia itu akan dijadikan jabatan baru. Kalau tidak masuk kabinet, dia akan dijadikan duta besar. Nah, kalau duta besar kira-kira di mana nih? Kalau berdasarkan pengalaman para pendahulunya, ya mantan Kapolri itu biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia. Ini biasanya yang karena banyak menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Soal Listio Sigit bakal dicopot itu sungguhnya tidak terlalu mengejutkan, karena dia sendiri kan sudah menjadi Kapolri cukup lama. Listio Sigit itu dilantik jadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021. Artinya sekarang ini sudah hampir 4,5 tahun ya, atau sudah hampir 4,5 tahun ya. Ini bahkan dia lebih lama dibandingkan dengan Tito Karnavian yang menjabat Kapolri selama 3 tahun 3 bulan. Kenapa saya bandingkan dengan Tito Karnavian? Karena mereka ini sama-sama angkatan muda yang melompat beberapa angkatan melewati senior-seniornya yang dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri. Jadi kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, masih 2 tahun lagi, yakni tanggal 5 Mei 2027. Sama Tito waktu itu juga pensiunnya masih lama, tapi kemudian dia dipensiunkan dan diganti oleh Idam Aziz yang hanya menjabat 1 tahun. Apalagi kalau selain soal lamanya masa jabatan, kan Listio Sigit ini selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi, dan dia ini masuk dalam kelompok yang disebut oleh media sebagai geng Solo, dan oleh media geng Solo itu dikaitkan dengan para perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Dan mereka ini, para perwira TNI dan Polri itu karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan bersamaan dengan melejitnya juga jabatan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Jadi kalau dengan kriteria itu berarti memang Kapolri sekarang ini, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli, ini juga semuanya adalah geng Solo. Kalau Maruli kan apalagi dikaitkan dengan mertuanya, yakni Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan, yang dia adalah tangan kanan dari Joko Widodo. Jadi kalau soal diganti, rasanya memang sudah waktunya dan sudah keharusan kalau Pak Prabowo itu mau betul-betul bisa mengendalikan sepenuhnya Polri. Ya, saya kira selain Polri ini kan mestinya Panglima TNI, kemudian juga Jaksa Agung itu juga harusnya sudah mesti diganti, karena mereka sama-sama ini semua masa jabatannya sudah cukup lama semua nih. Jaksa Agung juga malah sudah sejak periode kedua pemerintahnya Jokowi Ma'ruf kan dia juga sudah terpilih menjadi Jaksa Agung. Tapi yang cukup mengejutkan itu ini adalah soal nama penggantinya. Karena disebutkan nama penggantinya itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adinugroho, yang sekarang ini dia menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Jadi kendati dia masih Polri aktif, masih perwira tinggi Polri aktif, namun dia sudah berada di luar Mabes Polri. Nah ini saya nggak tahu nih aturannya bagaimana, apakah sama dengan TNI ini, dia kan masih aktif, harusnya kalau dia di luar struktur kepolisian ya dia harusnya sudah pensiun, tapi ternyata dia belum pensiun gitu ya. Kabar bakal dicopotnya Listio Sigit itu tadinya hanya berupa cuitan dan unggahan di media sosial, namun belakangan ini sejumlah media online itu sudah mulai memberitakannya. Jadi ini ada amplifikasinya gitu ya. Detik.com misalnya edisi 31 Mei 2025 di Sabtu lalu menurunkan berita profil Komjen Pol Rudi Herianto yang digadang-gadang jadi Kapolri. Media Indonesia juga menulis profil Komjen Rudi Herianto viral di X karena digadang-gadang jadi calon Kapolri. Malah di media Indonesia ditulisnya seperti ini: kabar langit, calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Herianto Adinugroho menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Itu tulis akun @Mr_Kosanostra yang dikutip pada hari Sabtu 31 Mei. Jadi media Indonesia mengutip juga dari media sosial. Unggahan tersebut kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet, dan hingga artikel ini ditulis unggahan itu telah dilihat hingga 1 juta kali dan mendapat ratusan reaksi yang beragam. Gede banget ya kalau di X dia sampai 1 juta, dan itu pada hari Sabtu yang lalu. Saya tidak tahu hari ini karena saya bukan orang
yang selalu aktif di media sosial. Paling saya punya ya untuk ngintip-ngintip saja gitu ya. Berita yang sama juga dimuat di vivanews.co.id dan juga jaringan Tribun itu juga mengunggahnya ini. Kalau jaringan Tribun ini banyak banget, luas banget ya di seluruh Indonesia. Jadi ini betul-betul memang jadi hot rumor politik begitu. Di akun media sosial Threads itu kabar itu juga ramai diperbincangkan. Ini saya misalnya mendapat kiriman ini akun nekbong_nek juga mengunggah ini isu ini, ada foto Rudi ini, tapi saya lihat fotonya masih berpangkat Irjen atau bintang 2 disertai dengan narasi kabar langit _2 calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Haryanto AN menggantikan Jenderal Listio SP yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Semoga kabar ini benar dan benar. Nggak sabar lagi aku, bukan ternak mul dan tidak melempem seperti kerbau ditarik jingur. Kemudian tagar Polri dan tagar Kapolri. Ini berarti sumbernya sebenarnya sama, ini cuma ada tambahan lagi tadi yang dia mengaku dia nggak sabar supaya ternak Mulyono ini diganti gitulah. Namun unggahan nekbongnya itu kemudian dikomentari oleh Joko Hadi Pangestu. Ini saya lihat hari ini baru beberapa jam yang lalu ketika saya berita ini dari 2 jam yang lalu. Dikomentari begini, sudah terlalu tua, masa dinasnya tinggal 9 bulan. Benarkah kabar itu dan mengapa jadi sangat heboh? Pertama tentu kaitannya dengan geng Solo. Itu sekali lagi pasti itu ya, kenapa menjadi rumor. Banyak yang nggak sabar sesungguhnya Presiden Prabowo itu segera membersihkan Mulyono dan gengnya. Ini pasti ada kaitannya juga dengan heboh ijazah Jokowi dan pernyataan dari Badan Reserse Kriminal Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, dan ini pasti semua dikait-kaitkan dengan Sigit sebagai Kapolri. Kalau selama Sigit itu masih menjadi Kapolri, ya pasti soal ijazah Jokowi ini bakal dilindungi terus dan kemudian siapapun yang mempersoalkannya ya risikonya itu bisa dipidanakan. Ini seperti para aktivis seperti Dr. Rismon Hasiholan Sianipa, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan juga pengacara Kurniatri Royani yang sekarang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Karena bagaimanapun juga memang kalau Listio Sigit ini karirnya tidak bisa lepas dari campur tangan Jokowi dan karena itu dia disebut sebagai kroni Jokowi. Dia ini berkenalan dengan Jokowi masih menjadi Kapolres Solo, kemudian jadi ajudan Pak Jokowi dan terus menjadi Kapolda Banten dan seterusnya, kemudian akhirnya dia jadi Kapolri setelah sebelumnya dia menjadi Kabar Reskrim ya. Selama Sigit ini masih jadi Kapolri ya publik merasa pesimis lah. Pemirsa Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD benarkan klarifikasi UGM terkait menyerahkan ijazah asli pada Joko Widodo. Mahfud menyebut segala hal yang berkaitan dengan ijazah Jokowi bukan lagi tanggung jawab UGM, melainkan harus dibuktikan di pengadilan. Polemik kerahasiaan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir. Rektor UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM dan telah menyerahkan ijazah asli Fakultas Kehutanan kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD pun menyebut langkah UGM ini sudah benar. Pernyataan butir 7 dari 9 butir. Menurut saya itu satu pernyataan yang tepat. Apa, Pak? Untuk melemparkan itu ya sudah selesaikan pengadilan aja. Kami sudah mengakui nih mengeluarkan. Gitu. Lalu pengadilan, silakan pengadilan. Menurut saya ini tepat sekali. Karena dia mengatakan kami ini UGM sudah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Adapun ijazah itu digunakan oleh Jokowi untuk apa atau digunakan oleh orang lain yang mengaku Jokowi, itu bukan tanggung jawab UGM. Kan gitu kan? Yang ingin dibuktikan oleh Roy dan sebagainya itu kan bukan Jokowi itu yang punya ijazah, gitu kan? Kami udah mengeluarkan, aslinya udah diserahkan. Sesudah diserahkan lalu mau digunakan orang lain atau ditunjukkan atau tidak, itu urusan Jokowi. Nah, itu. Sebelumnya pada 28 November lalu, Rektor UGM Ova Emilia kembali merilis 9 poin terkait ijazah Jokowi. Dalam poin 7-nya, Ova menegaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ijazah tersebut kini menjadi urusan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Jokowi. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di kanal Survei Politik. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Nah teman-teman, di sini seperti biasa, kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan dari video tersebut banyak sekali pendapat-pendapat dari penjuru Indonesia yang mereka sampaikan lewat kolom komentar. Nah teman-teman, sebelumnya juga dari cuplikan video tadi, jika ada pendapat dari teman-teman jangan lupa tulis di kolom komentar untuk kita bacakan di cuplikan video menarik selanjutnya.
Teman-teman, di sini ada komentar dari Widodo yang mengatakan, bacot yang ngember, buktikan koruptor dibasmi, usut kesalahan Mulyono, itu yang namanya demi rakyat. Teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Nino yang mengatakan Kapolri kalau sudah dicopot, ya jangan diberi jabatan apapun Pak Prabowo. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Tugiman yang mengatakan Blue War meledus, faktanya takut sama termul, tunduk. Gua Gastro mengatakan ngomong berani, eksekusi takut, ngomong aja terus eksekusi kagak. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Adil Tarigan yang mengatakan omon-omon aja Pak Wowo ini. Teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Elizonali yang mengatakan kami rakyat kecil mohon sama berwenang memeriksa Listio Sigit. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Wawa yang mengatakan berita ini pemecatan Kapolri sudah lama, tidak tuntas-tuntas termasuk ijazah Jokowi. Teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Robi Syaputra yang mengatakan, Pak Prabowo jangan terlalu takut sama Jokowi, Bapak seorang presiden jabatan tertinggi di Indonesia ini. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Muhammad Sairin yang mengatakan, untuk Bapak Presiden Prabowo, rakyat tidak butuh pidato keras-keras, rakyat butuh bukti bukan pidato keras, gak ada gunanya copot segera Listio Sigit dan Ketua KPK. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Onoy yang mengatakan, omon-omon bereaksi, ngedabruz. Teman-teman, Afsin mengatakan, wow, kasus ijazah palsu aja nggak bisa menyelesaikan, gimana mau beres negara ini. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Alia Putri yang mengatakan, kalau memang ijazah Jokowi itu asli, kenapa Polri yang menyita tidak berani buktikan di sidang pembuktian CLS Solo? Itu sama saja Polri melindungi kebusukan, kejahatan, dan pengkhianatan bangsa dan negara Indonesia. Teman-teman, di sini juga ada komentar dari Homilah Siti yang mengatakan, Jokowi lulus UGM, tidak mungkin, cara bicara dan sikap kayak nggak pernah sekolah. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Risman Tarigan yang mengatakan, rakyat butuh bukti Bapak Presiden, bukan batsrit, negara kita udah hancur pecah belah, jangan sampai terlambat Bapak Presiden Prabowo. Teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Mahyar yang mengatakan, apakah bukan lagi omon-omon Presiden ini? Teman-teman, disampaikan oleh Edi Suwarno yang mengatakan, semoga tidak cuma omon-omon yang membosankan saja. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Homilah Siti yang mengatakan, cepat copot, jangan cuma omon-omon. Rakyat sudah capek, cepat copot rakyat ingin kedamaian, semua ternak titipan copot, negara butuh kedamaian. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Mulyadi Muli yang mengatakan, Jaksa Agung dan Polri dicopot saja, jangan diberikan jabatan lagi. Ngatiman mengatakan jangan cuma Sigit yang dipecat, tapi semua geng Solo harus dipecat. Mulyadi Mul mengatakan rakyat sudah tidak percaya dengan omongan Prabowo. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Murti Nasri yang mengatakan seharusnya orang-orang yang sudah bermasalah tidak lagi masuk kabinet agar NKRI tidak gaduh terus. Akmal Official mengatakan kami rakyat menginginkan Kapolri diganti. Sujud Widodo mengatakan gedabrus, urus satu lembar kertas saja tidak selesai. Lol, lucu. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Drasunarno yang mengatakan yang jelas merupakan pembelotan adalah apa yang dilakukan Kapolri dengan tim reformasi Polri. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Suyadi yang mengatakan, ayo Pak Presiden, apa yang sudah Pak Prabowo janjikan segera bertindak satset, biar kepercayaan rakyat meningkat, sikat habis itu orang-orang Jokowi. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Siti Hasanah yang mengatakan, nah gitu, itu baru Presiden berani tindak Kapolri. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Abu Yahya Munawar yang mengatakan,
dah legalkan aja ijazah palsu dan jangan ada pengadilan percuma yang sudah diputus bersalah dan dihukum penjara aja masih bebas berkeliaran. Jadikan negara bebas hukum. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Muhammad Hasan yang mengatakan, omong doang presiden, dituntut rakyat copot Sigit, Prabowo, Kapolri, tidak ada realisasi. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Eko Sumartono yang mengatakan bukan janji tapi bukti. Gitu Pak yang dibutuhkan masyarakat. Teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan oleh Hoklan Jaya yang mengatakan, oke Pak Presiden, biar hukum benar-benar petugas yang main, ganti termasuk Kapolri, ganti biar polisi bekerja baik. Teman-teman, Mutiara Kat mengatakan, Presiden Prabowo mana berani mengganti Kapolri? Pasti tidak berani. Sunasi yang mengatakan, kau, ayahmu tak setia juga. Nyatanya kabur alias minggat. Apa itu setia Ki Aki Wowo? Ikhwarin Nirzani mengatakan kami rakyat butuh bukti Pak, bukan janji yang berapi-api. Teman-teman, Tantos mengatakan LC Parcoknya Mulyono harus segera dicopot. Bekerja bukan untuk bangsa, negara dan rakyat, melainkan bekerja untuk Mulyono dan keluarganya. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Juli yang mengatakan, lidah tak bertulang, Pak Gemoy, jangan omong-omong terus, kalau dicopot ya dicopot. Dinonaktifkan apalagi yang prestasinya nyungsep, nggak usah ragu dan gundah, kecuali ada perjanjian bawah tangan dengan si mantan. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Edi Purwanto yang mengatakan satu kata Prabowo sebagai presiden hanya omong-omong. Apa susahnya memecat Listio Sigit? Teman-teman, di sini disampaikan oleh Mbah Midjo yang mengatakan Allah nggak ada bukti hanya omong-omong. Allah copot Kapolri biar kasus ijazah cepat selesai bulat. Teman-teman, Khaidirs mengatakan wah, kok dikasih jabatan lagi? Jangan dong, wo. Bahaya orang begini dikasih jabatan lagi. Bukankah Polri sudah amburadul? Edi Saputra kembali berkomentar dan mengatakan dari dulu mau dicopot, tapi faktanya masih Kapolri. Capek deh. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Haryanto yang mengatakan, omon-omon lagi buktinya rakyat bersuara demonstrasi ditangkap, digebuk, tahan, itu gimana, wowo? Nah, teman-teman, itu hanya sebagian dari ribuan komentar-komentar netizen dari penjuru Indonesia yang masuk. Dan kita akan teruskan membaca di cuplikan video seru lainnya. Terima kasih sudah terus bersama dengan kami menyimak video ini.